ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Lausiuli tadi, Romo. Kalau misalnya ditanam, tadi mengenai rupangnya yang patah, itu dihancurkan terlebih dahulu atau tidak gitu? Apakah perlu dibungkus dulu dan pada saat ditanam, apakah disertai kata-kata atau doa? Takut kualat gitu. Nah, kalau misalnya keramik ditanam, kalau ada apa namanya, ini penghormatan aja ya. Kalau ada kain merah ya kita bungkus pakai kain merah. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya kertas biasa juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada kain merah kita bungkus, ya dikepruk dulu biar hancur. Kalau nggak, kalau nanti masih utuh, ntar suatu ketika diketemukan sama orang lain jadi apa? Wih, ada apa ini diketemukan? Jadi ceritanya jadi isu yang negatif lagi ya. Kalau dihancurkan dulu nggak apa-apa. Ya kita bilang ya, kalau sebelum kita sembahyang dulu ya, sudah sembahyang, Namo Siti Garba Bodhisattva Mahasatwa, Namo Siti Garba Bodhisattva Mahasatwa, Namo Siti Garba Bodhisattva Mahasatwa. Pada hari ini saya, siapa namanya ini? Li Siuli, menyampaikan bahwa berhubung ini rupang Siti Garba sudah patah, putus, dan tidak patut, tidak pantas, mohon maaf, ini kita udah gak ada pengganti rupang baru, ini kita mau tanam, disempurnakan di tanah, atau dibuang ke laut, semoga semua makhluk hidup berbahagia, gitu ya. Bukannya berarti, apa namanya, nanti kalau enggak, isinya marah, isinya apa, isinya nggak ada apa-apa, gitu. Jangan mengada-ada, apa namanya, nanti isinya bisa kenapa-napa enggak. Yang ada di rupang tersebut ya belum tentu Siti Garba bener yang ada di situ di satuannya. Kuan Im yang ada di rupang tersebut, Kuan Im di dunia ini rupangnya jutaan loh. Yang mana yang Kuan Im bener kan kita juga nggak tahu. Tapi bisa jadi yang di rupang tersebut bukan bodhisatwa Kuan Im-nya, bukan bodhisatwa Siti Garbanya, tapi juga mungkin ada makhluk lain, makhluk suci lain yang juga senang di situ. Ya kita berdoa sampaikan itu ya, siapapun yang ada di situ. Demikian, Bu. Oke, jadi demikian Ibu Syoli ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, nanti bisa kena azab atau kualat gitu ya. Yang penting kita niatnya baik-baik ya, karena memang itu sudah mungkin tidak layak untuk digunakan, jadi kita perlu menggantinya dengan rupang yang baru. Nah ini kayaknya udah mulai panas, Romo, jadi udah banyak pertanyaan. Ini selanjutnya dari Bapak Hendrawang. Romo, jadi formula supaya doa menggetarkan sorga itu rajin membaca parita atau liamkeng, plus karma baik, sehingga frekuensinya nyambung. Mohon koreksinya, Romo. Iya, betul. Betul. Ya. Jadi formula, jadi lakukan semuanya ya, Romo. Formula doa yang menggetarkan sorga itu pertama frekuensi kita harus sering. Makin sering makin bagus, ibarat latihan memanah tadi yang satu. Yang kedua, kita punya tenaga yang kuat. Tenaga yang kuat itu apa? Kebajikan yang kita tanam itu mesti banyak, ya. Kebajikan yang kita tanam mesti banyak. Mulai kebajikan dari mana? Mulai dari pikiran, ucapan, cohosim, terus cokongtek, action langsung, ya. Jadi ibaratnya apa namanya? Berbuat bajik itu berdana, memberikan makanan pada fakir miskin, memberikan persembahan di altar, apa saja yang bisa membantu makhluk lain atau orang lain berbahagia. Betul. Ya, jadi tiga-tiganya mesti dilakukan, berbuat baik, baca parita, kemudian juga karma. Ya. Kemudian ini kita baca parita juga karma loh. Iya, karma baik juga. Dari ucapan, pikiran, dan pendengaran kita juga, Romo ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Kowisnu, Romo. Romo, saya mau tanya, papa saya dulu suka banget sembahyang ke tempat-tempat keramat seperti Gunung Kawi dan lain-lain. Bahkan di rumah pun ada altar Dewa Gunung Kawi. Begitu papa meninggal dunia, kita bingung harus diapain itu altar. Menurut Romo bagaimana? Lalu, adakah sembahyang di tempat-tempat keramat itu baik? Apakah tempat-tempat keramat itu dihuni dewa atau asura? Ya. Di beberapa wihara, tanda petik ya, wihara tanda petik, atau kelenteng tanda petik, acap kali suka ada kegiatan lokal yang bukan atau tidak ada hubungan dengan agama Buddha. Misalnya di beberapa wihara tertentu ada Eyang Surya Kencana.
Ada kan pernah lihat ya yang Surya Kencana di Wihara Sakyawanara kalau nggak salah ada tuh di tempat Sukong. Ada Prabu Siliwangi di Tonjong, ada altar belakangnya itu ada altar Mbah Jambrong. Mbah Jambrong. Lalu di Wihara Awalokteswara Banten ada Empek Banten, Mbah Banten. Ada lagi di Semarang Aki Semar. Ada tuh. Terus macam-macam ya. Ada di Gunung Kawi ya itu tadi Mbah Dato, di Tanjung Kait Dewi apa tuh? Dewi Neng apa Dewi Sri itu ya. Terus kalau ada lagi di Medan Datuk apa gitu ya. Itu kepercayaan lokal ya. Kita tidak wihara-wihara kalau memang yang sudah, apalagi yang tua, yang lama, terutama kelenteng, itu suka ada itu. Dan kalau itu ada, ya, kemudian apa namanya itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat umat di situ, ya kita sebagai tamu yang datang situ ya tidak ada salahnya kita ikut sembahyang, menghormati kepada yang patut dihormati, kita hormat sembahyang. Tapi sembahyangnya kita itu bukan buat minta-minta. Ada tuh Mbah Jambrong di Tonjong. Orang kalau datang ke ke Tonjong sana, habis sembahyang di depan ke Buddha, Bodhisattva, Dewa Dewi, ke belakang. Wah itu Mbah Jambrong nggak taunya batu ditutup kain putih. Diliatin gitu. Ntar kain putihnya bergoyang-goyang. Tiup angin ya, terang aja bergoyang. Tiup angin bergoyang, kemudian dilihat. Ini kainnya berlekak-lekuk. Seperti huruf 3, dicatat 3. Seperti huruf 6, catat 6. Akhirnya jadi nomor. Itu kan minta nomor buat judi, togel. Nah kalau udah seperti itu, udah melekat kita. Jadi bukan begitu. Kalau saya datang ke Tonjong, ke Mbah Jambrong ya hormat, sembahyang, pai-pai. Datang ke Wihara Sakyawanara ada Mbah yang Surya Kencana ya pai-pai pasang hiu. Ada Mbah Prabu Siliwangi pai-pai. Tapi nggak minta-minta. Kita menghormati gitu loh. Datang ke Wihara Banten ada Mbah Banten, ya pai-pai. Tanjung Kait ada Mbah Dato, Dewi Sri, Dewi Neng, ya sembahyangnya pai-pai. Selesai, nggak ada permintaan apa-apa. Kita menghormati gitu ya. Bahkan kalau di kelenteng tertentu, kadang-kadang di belakang itu, kalau yang di belakang wihara altar yang paling akhir itu kan biasanya adalah dewa dapur. Kalau dewa dapur memang dewa dalam agama Tao, ya, dewa dapur. Tapi biasanya suka ada tuh ngokwi itu 5 setan. Anak saya dulu waktu sembahyang, wah kok ini 5 setan disembayangin, 5 setan. Ya nggak apa-apa, kita hormat aja pai-pai, tapi nggak usah minta-minta. Ada lagi Tianko, anjing langit. Ya nggak apa-apa, kita pai-pai aja, tapi nggak usah diminta. Kan kadang-kadang ada orang di di altarnya itu ditaruh kartu nama toko, kartu nama PT, kartu nama perusahaan dia, atau kasih macam-macam persembahan. Ya saya sih nggak sarankan itu ya. Jadi kalau ada altar-altar seperti itu kita datang hormati, pai-pai nggak apa-apa. Ibarat kata kalau preman itu ngokui 5 setan. Ibarat kata di pasar kita ke mana gitu ya, ada preman. Ya kalau kita permisi, misi bang, misi pak, kan dia juga senang kita sopan, kita santun gitu ya. Lama-lama kalau kita sering menghormat begitu kan dia juga jadi segen sama kita. Someday suatu ketika ada orang yang mau ganggu kita, itu preman bisa bela loh. Jangan ganggu dia orangnya baik loh, orangnya sopan loh. Dia temanku loh, dia kalau lewat sini sopan sama aku gitu kan. Jadi paling nggak itu makhluk-makhluk asura atau preta atau makhluk rendah tersebut, kalau kita hormati, ya dia juga akan segan sama kita kira-kira begitu. Dan kita nggak berhutang budi sama dia, kita nggak minta-minta sama dia. Ya, jadi kita nggak melekat sama dia, kita hormati aja biasa. Jadi itu kepercayaan lokal. Kalau kita menentang, kita malah bikin konflik, nanti kita malah jadi ribut horizontal sesama umat yang lain, sesama pengurus. Ya kita nggak gitu, kita yang mengerti ya kita tetap hormati, tapi kita nggak minta-minta, nggak terikat sama situ. Karena itu kalau yang kayak ngokwi udah pasti makhluk rendah. Tianko anjing langit udah pasti makhluk rendah. Tapi kalau kayak Prabu Siliwangi, Eyang Surya Kencana, Datuk ini, Datuk itu kan kita juga nggak tahu riwayatnya seperti apa. Ya kita hormati aja. Kita anggap aja itu ya makhluk biasa lah. Tapi kita nggak tergantung ke situ gitu loh.
Boleh nggak dikasih persembahan? Ya kalau ada duit lebih, kalau ada buah lebih, ya nggak apa-apa. Kita namanya pakai dupa juga, kita persembahan kan, menghormat. Ya, menghormat kepada yang patut dihormati juga akan dapat berkah. Tapi kita tidak terikat ke situ. Terima kasih. Baik. Jadi demikian Ko Wisnu ya. Mbak Dewi, tadi Ya, Pak Wisnu tanya bilang ini dari orang tuanya ada altar seperti itu mau diapakan gitu ya. iya. Jadi kalau memang ada, terus kemudian kita nggak mau meneruskan gitu ya, kita nggak mau meneruskan, ya kita boleh sembahyang, mengungkapkan cerita, sorry Mbah, ini dari papa, dari ayah saya demikian, tapi saya rasanya nggak sanggup untuk melanjutkan merawat altar Mbah ini atau siapa ini, dan kita akan kembalikan kemana nih? Misalnya yang kita tahu yang Surya Kencana ada di mana, Prabu Wisnu ada di mana, atau Mbah ini ada di mana, ya kita kembalikan ke tempatnya yang sana. Apa namanya? Mohon kembali ke tempat asalnya dulu gitu. Selanjutnya udah kita ya ada penghormatan lah, jangan langsung ditelantarkan juga, itu kan nggak santun gitu ya, kira-kira gitu. Kalau dikasih ke orang gitu gimana mau? Kalau ada orang lain yang mau silahkan, Nggak apa-apa ya? ya. Tapi kalau dia juga nggak mau kan, atau kita bilang, kalau kita kasih orang lain juga kita nggak ngerti, dia nggak ngerti, ntar jadi malah kita ngajarin dia yang nggak baik gitu kan, ya udah kita kembalikannya ke tempatnya. Tapi kalau misalnya juga kita nggak tahu tempatnya di mana-mana, ini dulu papa ngambil ini dari mana nih, ada di mana? Ya mungkin tanya kepada orang yang lebih mengerti, apa dibuang ke laut atau ke mana gitu ya, atau kalau ada bentuk rupangnya atau ada bentuk batunya atau gimana ya, tanya sama yang ngerti dah. Saya nggak bisa berkenan menjawab ya. Tapi kalau ada tempatnya dikembalikan ke tempatnya. Gitu Pak Wisnu. Ya. Baik, terima kasih Romo, penjelasannya sangat jelas dan logis banget, Anumodana dari Cik Joli. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Liliana Tio. Saya ada mendengar surganya Dewi Kwan Im dekat dengan manusia, sehingga bisa membantu manusia. Di manakah tingkatan surganya? Anumodana Romo. Iya, Ibu Yuliana ya. Liliana. Bu Liliana, Dewi Kwan Im yang kita lihat di umum itu sosoknya seorang wanita cantik yang anggun, ya, yang wajahnya menyejukkan, adem gitu ya. Di Asia Tenggara pada umumnya, apalagi di Tiongkok, Dewi Kwan Im digambarkan sebagai wanita. Tapi kalau di Tibet, Dewi Kwan Im itu bukan Dewi Kwan Im, Kwan Im ya Kwan Im aja, dia itu pria loh, berkumis rupanya. Ya. Dan kalau kita lihat di kitab Sadharma Pundarika Sutra, Mei Hualien Facing, sabda Sang Buddha, Sang Buddha tidak menyebutkan lelaki atau perempuan. Cuma disebutkannya apa? Ada bodhisattva yang penuh welas asih, cinta kasih, kasih sayang. Barang siapa menyebut namanya, memuliakan namanya, mengagungkan namanya, maka bodhisattva ini akan memberikan pertolongan sesuai dengan namanya, karena suka mendengar Avalokite suara, maka bodhisattva ini dinamakan Avalokite suara. Begitu. Tidak disebut laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena bodhisattva itu adalah kesucian, simbol kesucian. Dan kesucian itu tidak ada gender. Tidak ada, kalau yang ada gender itu laki perempuan, ya, plus minus. Itu namanya duniawi. Tapi bodhisattva itu bukan duniawi, itu no gender. Maka tidak ada laki, tidak ada perempuan. Maka dari itu coba perhatikan deh. Rupang Kwan Im, walaupun wajahnya wanita menyejukkan, cantik gitu ya, adem, tapi lihat dadanya kan rata. Tidak ada buah dadanya. Tidak ada payudaranya. Coba perhatikan. Bukannya berarti kalau gitu banci dong, atau tidak ada laki, tidak ada perempuan. Enggak, bukan, karena memang bodhisattva tidak ada laki, tidak ada perempuan. Itu laki-laki perempuan, itu adalah duniawi. Kalau sekarang bodhisattva Kwan Im ini wujudnya adalah wanita yang cantik, yang anggun, parasnya seperti itu adalah terpengaruh dari legenda cerita Putri Miaosan di Tiongkok. Ketika agama Buddha dari India masuk ke Tiongkok, di Tiongkok sendiri sudah ada legenda Miaosan. Ya. Legenda tuh bukan sejarah ya. Kalau legenda tuh ya cerita rakyat. Seperti Sang Kuryang mau dengan marah ya
mau menikah ibunya tuh Ibunya. nggak jadi, Iya. marah, perahu ditendang jadi gunung, itu kan legenda kan. Apakah ada kerajaannya? Ya nggak ada gitu, cari aja sendiri, nggak ada. Nah, Kuan Im juga, Putri Miaosan juga begitu. Putri Miaosan ini ada yang ada filmnya tuh ya, di CD-nya, ada CD-nya. Anak Raja Miao Chuang, dia kakak beradik, ada 3, yang paling kecil Miaosan ya. Nah, ini Putri Miaosan ini saking baiknya, yang dibikin filmnya bagus tuh ya. Putri Miaosan ini dianggap sebagai penjelmaan Kuan Im gitu loh. Maka akhirnya jadi Kuan Im jadi sosoknya wanita. Tapi kalau di Tibet, Kuan Im itu pria. Nah, kalau kita meditasi cinta kasih, membayangkan Kuan Im, nggak usah membayangkan wanita atau prianya, yang dibayangkan cinta kasihnya gitu. Tapi sulit ya membayangkan cinta kasih kayak apa wujudnya. Tapi kalau wujud Kuan Im kan Marga Singgi kayak begini. wajahnya sejuk gitu ya, Lo tau wajahnya Marga adem. Singgi? Ya, halo. Oke. Sepertinya ada kesalahan teknis dari kawan Romo. Jadi sekarang kalau apa namanya Kuan Im no gender, berarti Kuan Im ada kesucian. Maka dari itu, kalau kita berdoa kepada Kuan Im, yang kita bayangkan adalah cinta kasihnya, kasih sayangnya. Terus kita mengulang namanya penuh dengan apa namanya penuh dengan sujud, adalah berharap bahwa agar supaya cinta kasih dan welas asih dari Dewi Kuan Im ini yang mengalir ke dalam jiwa kita, dan itu harus kita praktekkan gitu loh. Dan praktekannya gimana? Selain meditasi, tentu saja boleh dimulai dengan cia cai atau vegetarian. Cia makan cai sayur, cia cai makan sayur. Kalau makan sayur berarti berlatih untuk tidak makan daging. Kalau tidak makan daging berarti untuk tidak membunuh ya, apa, ikan, hewan, ayam dan sebagainya. Dan itu latihan. Wah, tidak makan daging cia cai, tapi di rumah masih marah-marah. Terus nggak ada apa sama istrinya, lu tahu kan gue lagi cia cai, masa nggak disiapin ini, nggak disiapin dulu, lagi cia cai marah-marah. Jadi praktek ya, dimulai belajar, kira-kira begitu Bu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Romo. Jadi kalau ditanya surganya Dewi Kuan Im itu dekat manusia, dekat sekali ya, Romo ya? Dekat. Deket banget sih. Ya. Akan ada, tadi sore juga ada, itu surga langit ke-7 katanya. Naik aja kapal terbang ya, cari ada nggak langit ke-7. Jadi surganya itu ada di mana? Surganya jadi gini, ini bukan surganya Kuan Im lah ya. Ada pertanyaan apa namanya? Surga di mana? Neraka di mana? Ya. Surga itu bukan cuma surganya Kuan Im, surga semuanya, dewa dewi bodhisatwa ada di surga kan gitu. Kayak gini, ada dulu mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pernah dengar cerita satu guru Zen ya, Master Zen ini, dia diundang ke satu kerajaan, di kerajaan tersebut ini rajanya mau belajar katanya, karena guru Zen ini sangat pandai, terus kemudian ditanya di mana letak surga, di mana letak neraka. Wah, guru Zen ini bilang nggak langsung jawab, bilang itu nggak tahu gimana. Terus guru Zen ini malah memaki-maki, memarahi si raja ini gitu kan. Raja kaisar dimarah-marahin kan, jadi mengkelep juga kan, emosi juga. Akhirnya ini raja begitu emosi, pengawal tangkap ini biksu. Ya, aku mau penggal langsung kepalanya gitu kan. Ya, tangkap, cabut pedangnya, seret, mau dipenggal kepalanya gitu kan. Begitu mau dipenggal, cabut gitu ya. Belum sampai dipenggal gini, si guru Zen bilang, stop. Itu neraka gitu. Itulah neraka. Itu di situ tuh. Si raja kaisar gitu mau bacok gitu, goloknya mau penggal gitu, dia terperangah hatinya. Akhirnya mikir ulang. Begitu mikir ulang, ini pedangnya, goloknya disarungkan lagi. Set. Itulah surga. Itu surga di situ. Wah, akhirnya si kaisar mendapat pencerahan. Ternyata surga dan neraka itu bukan di langit ke-7, neraka itu di perut bumi dasar lapisan ke-7, bukan. Surga dan neraka itu ternyata di tanganmu sendiri. Kira-kira gitu.
Baik, Terima jelas kasih. sekali Romo. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Agus Susilo. Nah, Romo, kenapa ada beberapa teman yang pindah agama sebelah dan karena keyakinannya yang baru tersebut, dia membakar rupangnya. Selang beberapa lama, rumahnya terbakar. Nah, ini kaitannya gimana, Romo? Apakah penjelasannya gimana? Apakah memang itu karma beliau atau ada penjelasan lain menurut Romo Marga? Yang jelas pasti semuanya karma dia sendiri ya, karma dia sendiri. Tapi bukannya berarti karena dia rupangnya dibakar lalu dewanya ini marah, bodhisattva marah, kemudian membalas bodhisatwanya rumahnya dibakar gitu ya. Bukan begitu. Ya kalau rumahnya dia terbakar ya karma buruk dia memang berbuah, udah waktunya. Kemudian kalau rupang itu dia dibakar, rupang diinjek-injek, pindah agama, apa namanya itu dia punya karma sendiri yang berbeda ya, karma sendiri yang berbeda. Tapi kalau dia rumahnya terbakar itu pasti punya karma sendiri lagi ya yang berbeda. Nah, saya juga punya banyak teman yang pindah ke agama seberang, bahkan bukan teman, keluarga sendiri juga ada. Pindah agama, kalau memang itu menjadikan dia lebih baik untuk dirinya sendiri, ya silakan aja, nggak apa-apa. Daripada dia di agama kita menjadi tidak baik, lebih baik dia pindah ke agama seberang, dia menjadi lebih baik, itu hak dia gitu ya. Tapi kalau kemudian dia pindah agama lalu kita kecewa, kita mengumpat, kita jelek-jelekin, kitanya juga jadi berbuat bikin karma yang baru. Biar aja lah, itu pilihan. Orang lain yang pindah ke agama kita juga ada, itu pilihan dia juga. Jadi tidak namanya agama itu apa? Kayak orang pakai celana dalam, nggak usah ditanya lah warnanya apa. Yang cocoknya apa, kan setiap orang berbeda-beda gitu ya. Kebetulan dia belum cocok di kita. Tapi ada juga tuh memang kebanyakan orang pindah dari agama kita ke agama tetangga, malah setelah pindah jelek-jelekin kita. Udah biarin aja, udah karma dia lah. Ya, karma dia. Terima kasih. Kemudian dari Bapak Herman. Jadi untuk Pak Agus Susilo tadi itu belum tentu itu adalah azab ya Romo ya, mungkin kalau kita bisa sebut belum tentu gitu, bisa jadi karena ada beberapa faktor lain atau memang karma buruk dia sedang berbuah pada saat itu. Karma buruk dia memang udah matang, udah waktunya, sehingga rumah dia kebakar gitu ya. Betul. Jadi tidak ada cerita dewanya marah, bodhisatwanya marah malah membalas, nggak ada cerita. Iya. Kalau dewa marah, bodhisattva marah, ya belum jadi bodhisattva dong, belum jadi dewa dong, belum bisa marah. Ya kan? Ya, padahal sementara yang dilatih kan ada kesabaran juga Romo ya untuk menjadi bodhisattva. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Herman Romo. Romo, saya ingin membuat ruang khusus untuk sembahyang dan akan menempatkan rupang Buddha. Apakah salah jika misalnya saya bukan umat yang taat? Terima kasih. Umat yang apa? Taat. Jadi mungkin maksud beliau itu beliau belum taat, tapi beliau berkeinginan untuk membuat ruang khusus untuk altar Buddha gitu. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya di rumah saya ada altar Buddha Rupang, Bodhisattva, Dewa yang kita puja. Ya, jadi cetia ya, altar itu cetia yang kita puja setiap Cai Capgo. Bahkan pagi sore. Bahkan kadang-kadang nggak sembahyang pun saya datang ke altar, suka ngajak ngomong gitu loh. Aduh, saya ini punya keluh kesah gini gitu ya. Curhat, curcol. Gak apa-apa juga, bisa dilakukan itu. Nah, tapi di lain pihak, saya juga punya Buddha Rupang yang posisi tidur besar, lebarnya 1,5 meter. Ya, Buddha tidur 1,5 meter, bagus. Saya taruh di ruang tamu. Ada Bodhisattva Kuan Kong di ruang tamu deket TV gede besar. Bahkan dulu saya punya Rupang Kuan Im 1,60 meter tingginya. Saya taruh di garasi depan rumah. Saya beli di Jepara. Nah, lama-lama, sayang yang ngelihat cuma saya sendiri sekeluarga. Tak pindahkan ke wihara. saya sumbang ke wihara aja dah. Jadi di wihara di Barenggok tuh ada tuh Buddha Kuan Im kayu jati 1,60 meter. Jadi Buddha Rupang atau Bodhisattva Rupang, kalau kita mau sembayangin ya memang di altar tempatnya,
ada lilin, ada hio, ada persembahan setiap cap go minimal ya. Kemudian kalau lagi lupa ya boleh pakai biskuit Roma atau air putih tok atau pakai apa seadanya gitu. Kalau lupa kan kadang-kadang kita bisa lupa ya, itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau memang tidak mau disembayangin ya nggak usah pakai hio, ya bukan sebagai apa cetia. Jadi rupang tersebut hanya sebagai hiasan. Bahkan di hotel-hotel, di restoran, di Bali, di Bangkok, kita suka lihat tuh di Tiongkok ya juga suka lihat apa namanya bodhisatwa rupang, Buddha rupang atau dewa ini bukan sebagai tempat sembahyang, tapi hanya sebagai hiasan. Itu bolehnya aja silakan. Jadi kalau ada niat mau bikin sembahyang apa cetia untuk disembahyangi, dipuja, ya bagus. Bagus. Kalau saya juga meyakini bahwa altar cetia yang kita sembayangin udah sering pasang dupa, baca parita, baca mantra, meliamkeng gitu ya. Kemudian itu usianya juga udah puluhan purnama, bahkan ratusan purnama. Makin lama itu ada energi positif yang ada di sekitar situ. Minim ada makhluk halus yang alam tinggi, bukan alam rendah ya, alam tinggi. Kenapa? Kalau kita baca parita, baca mantra pasti ada energi positif kok di situ. Dan apalagi kalau kita juga taruh air ya, air itu kita sering baca parita, baca mantra itu air tersebut mengandung energi positif. Bisa lihat cek di buku kajian nama bukunya apa namanya? Ada 3 buku yang mengarang itu Profesor Dr. Masaru Emoto tentang water, tentang air. Oh iya. Ya, air yang disembayangin, air yang didoakan, air yang sering mendapatkan energi positif, maka air tersebut juga kristalnya bagus dan punya energi positif. Sehingga ini kalau dibuat blessing, ya buat kepret gitu ya, itu juga energinya berbeda. Semua agama, mau Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, itu menggunakan media air buat blessing. Kenapa? Karena ada energi positif di situ. Jadi kalau kemudian bikin altar, bikin cetia, disembayangin, apalagi satu ruangan khusus, lebih bagus lagi. Tapi ya betul-betul jangan lupa cap go gitu ya, purnama dan tilem itu ya disembayangi gitu. Terus kalau bisa altarnya itu memang jangan terlalu rendah. Kan kita kalau kita mau sembahyangnya namaskara terus, kita bikin rendah nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang tua yang nggak bisa namaskara, nggak bisa bernamaskara, dia mesti duduk atau mesti berdiri. Kalau altar rendah kan kayaknya gimana ya, kurang santun aja gitu, kurang etis. Maka dari itu altarnya boleh dibuat agak lebih tinggi sedikit sehingga orang muda yang mau namaskara monggo silakan aja. Kalau dia udah tua nggak kuat namaskara, dengkulnya udah lemah, lesu, letoy, dia mau sembahyangnya berdiri, pasang dupanya juga jadi enak ya, buat semuanya enak. Jadi silakan. Kalau bisa satu ruangan lebih bagus lagi. Jadi meditasinya tuh enak juga gitu loh. Iya. Jadi kita juga enak dalam melatih diri kita juga Romo di ruangan tersebut ya. Jadi Pak Herman kalau misalnya mau bikin altar dengan rupang Buddha, jangan ragu-ragu. Dan ingat frekuensinya tadi. Semoga dengan kita memulai membuat altar, ketaatan kita terhadap Buddha Dharma itu semakin meningkat. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Liliwati Jo. Romo mengenai ciacai, saya rada rancu karena saya melihat para bante tidak melakukan ciacai. Gimana ini Romo? Ya, gini Bu Lili. Kalau tradisi Theravada memang tidak ciacai, tapi makan sehari 2 kali. Ya. Tradisi Mahayana ciacai, tapi boleh makan lebih dari 2 kali. Tapi ada juga biksu Mahayana yang makan juga 2 kali. Jadi kita tidak usah mendikotomi, wah itu bante tidak ciacai, ini biksu ciacai, mana yang lebih baik, semuanya baik. Sesuai dengan tradisinya masing-masing. Kita mau cocok yang mana? Kalau kita mau ciacai pun, bukan berarti kalau orang ciacai juga pasti suci, belum tentu juga.
gitu ya. Kenapa? Ciacai ya ciacai, mulutnya ciacai, perutnya ciacai, tapi pikirannya tidak ciacai, pikirannya menghujat, pikirannya menghina orang, pikirannya negative thinking, itu ya nggak ciacai juga. Kan esensi ciacai itu bukan cuma sekedar makan, tapi juga pikiran, hati gitu ya. Nah, jadi memang ada dua pandangan ya. Tadi dari kalau Theravada tidak ciacai tapi boleh makan sehari 2 kali. Biksu Mahayana ciacai tapi boleh lebih dari 2 kali. Nah, terus kemudian ciacai itu sendiri pun juga ada vegetarian, ada vegan gitu ya. Iya. Yang vegan itu telur pun nggak boleh, susu nggak boleh. Kenapa? Karena dianggapnya itu berasal sumber dari makhluk hidup. Kalau yang vegetarian bilang susu nggak apa-apa kan belum jadi makhluk. Gitu ya. Dan ketika susunya diambil kan sapinya nggak mati gitu loh. Telur ayam diambil, Telur ayam juga. Dan telurnya belum diremin, jadi belum ada titiknya, belum ada unsur kehidupan, jadi nggak membunuh. Itu perdebatan itu nggak habis-habis. Jadi buat kita, kalau memang belum baru mau belajar ciacai, ya udah telur masih makan, kemudian susu masih minum. Tapi kalau nanti udah belajar yang meningkat, mau ngurangin telur, bisa ngurangin telur, monggo, bagus. Kalau saya sampai sekarang juga belum ciacai 100%. Saya masih cincai. Cincai itu artinya makan seadanya gitu ya. Seadanya, ada daging ya makan. ada ayam ya makan ya. Ya cincai ya Pak Wisnu ya. Jadi dapatnya aja. Tapi juga udah mulai ngurangin. Kenapa? Umur udah tua juga gitu. Kalau udah tua udah mulai maunya yang bening-bening ya, yang nggak terlalu berlemak begitu. Jadi itu latihan ya. Jadi silakan mau belajar yang mana. Jadi bertahap lah, jangan ngoyo. Ada gini, mau cacai mungkin kalau pertama-tama kali lagi tekad cacai, tahu-tahu lupa makan bakso udah satu udah setengah mangkok. Ya, tanggung. Udah makan semua dah. Kalau emang niat cacai, makan separuh, ya udah stop. Lanjutkan cacainya. Enggak batal kok. Stop aja udah. Kan sayang ini. Sekalian aja makan semuanya cacainya bulan depan. Ya nggak jadi-jadi, batal terus nanti. Nggak apa-apa, sisanya kasih orang lain atau ya buang udah. Ibarat gitu. Tapi kalau bisa dikasih orang lain, kasih orang lain ya. Kasih saudara gitu. Kita lanjutkan cacainya. Ntar lupa lagi. Udah makan 2 suap, baru ingat, lagu ciacai. Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Pinggirin. Mungkin 1 bulan ini, cap go ini 2 kali lupa. Nanti ceit besok, 1 kali lupa. Cap go besok lagi, sudah nggak lupa. Ya, jadi lama-lama inget. Terus juga kalau lagi mau ciacai, jangan ngerepotin orang. Diundang makan sama temen atau di kantor, gue lagi ciacai nggak bisa makan ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau emang nggak bisa, jangan ngerepotin temen, ya udah makan nasi sama acar aja. Betul. Ya, jadi diajak kemana aja, oke. Jangan gara-gara dirimu ciacai malah semuanya jadi nggak jadi makan. Itu namanya ngerepotin orang. Thank you. Oke, penjelasannya luar biasa Romo. Jadi demikian Bu Lili ya, mau ciaci atau enggak sebenarnya itu kembali ke pilihan kita masing-masing gitu. Dan memang ada beberapa aturan ya di komunitas sangha tertentu itu yang membolehkan untuk makan. Nah, tapi mereka juga ada syarat-syaratnya Bu Lili ya. Jadi nggak semata-mata mereka asal makan gitu. Dan ciaci sendiri itu sangat bagus untuk melatih pengendalian diri kita ya Romo ya. Jadi kita terhadap makanan khususnya. Jadi kita nggak menggebu-gebu gitu nafsu untuk memakan segala makanan yang ada. Gitu. Mbak Dewi, kita ngundang Bante, misalnya dari Theravada, makan, terus kemudian kita ajak ke Lembur Kuring, itu tunjuk gurame. Guramenya yang itu tuh nanti ya Bante ya, untuk Bante. Bante nggak mau makan loh kalau gitu loh. Iya, betul. Iya, jadi ada aturan-aturan tersendiri ya Romo ya. Ini bukan guramenya yang ini nih. Ikan emasnya yang itu ditunjuk untuk dipotong untuk Bante makan. Nggak bakal dimakan. Kenapa? Karena itu dibunuh untuk banteng. Jadi nggak. Jadi kalau maupun ibaratnya
kasih ayamnya pun ayamnya yang disuir-suir, bukannya pahanya masih segede kepol gitu. Disajiin gitu ya Roma. Sajikan tinggal. Ya, Ibu Liliwati ya, semoga menjawab, dan kalau memang belum menjawab nanti di sesi minggu depan, bukan minggu depan ya, besok malam kita masih ada kelas lagi sama Bante Badra Strada, nanti Ibu Lili bisa nanya langsung nih ke Bante gitu. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir boleh ya Romo ya? Dan, Ya, ini berikutnya ada pertanyaan dari Kurniawan Santoso. Nah, untuk pertanyaan Ko Wisnu setelah ini ya, jadi Ko Wisnu ada nanya kembali gitu. Dari Pak Kurniawan, pelimpahan jasa untuk orang yang sudah meninggal biasa dilakukan dengan sesajian makanan di altar meja sembahyang. Leluhur yang sudah meninggal makan dengan cara menyerap rasa makanan dari yang disajikan. Karena setelah ritual sembahyang selesai, makanannya utuh, tapi rasanya yang sudah berubah. Misalnya dari asin menjadi tidak asin. Nah, ini seperti yang Romo udah jelaskan tadi ya, yang menyerap. iya. Jadi memang banyak orang bilang begitu. Makanan yang buat sembahyang orang meninggal itu udah disedot sarinya, rasanya udah berubah. Saya berani pastikan rasa makanan yang di altar itu pasti berubah. Nggak enak. Nggak enaknya itu bukan karena sarinya disedot. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan aroma bau hio dupa, apalagi hionya hio murah. Kalau hio murah itu karbon dioksidanya banyak, sengit, rambut kita aja yang habis keramas pakai sampo mahal pun jadi baunya nggak enak, ya kan? Terus itu aromanya, apalagi nggak ada sirkulasi anginnya, apa di rumah. Kemudian ada arak. Arak itu kan menguap, kena oksigen, jadi semua itu terjadi perubahan kimia di dalam makanan tersebut. Dingin di dapur dengan dingin di meja abu pasti berbeda, lebih enak dingin di dapur. Tapi dingin di meja abu itu udah tercampur aroma hio, aroma lilin itu kan karbon dioksida yang terbakar kan. Lilin juga itu kan ada parafinnya, ada minyak tanahnya. Sehingga nanti aromanya jadi nggak enak. Nah, nggak enaknya itu bukan karena disedot sarinya, tapi karena terjadi perubahan kimia. Kemudian almarhum terima nggak? Terima. Almarhum terima persembahan tersebut, tapi bukan disedot sarinya, dia terima baktinya, sujudnya, ikhlasnya, penghormatan itu diterima. Kalau memang makhluk halus, arwah nih, ya, leluhur almarhum bisa nyedot sari makanan, kita manusia hidup nih bisa kelaparan loh. Kenapa? Itu Indomaret, Hypermart, Carrefour walaupun sudah tutup, makhluk halus bisa masuk. Yang namanya makhluk halus, walaupun udah digembok, udah ditutup, dia masuk, itu kornet disedot, Indomie disedot, kecap disedot, semua disedot. Ntar kita nggak ada rasanya jadi ini. Kenapa? Udah disedot semua sarinya gitu. Kenapa? Kan mereka bisa masuk. Kita manusia nggak bisa masuk. Jadi rasanya berubah bukan karena sarinya disedot, tapi karena terjadi perubahan kimia. Satu. Dan tapi bukan berarti persembahan kita itu tidak ada artinya, tetap ada artinya. Diterima nggak? Diterima. Saya ada rekomendasi satu film bagus. Ini namanya The Coco. Film The Coco itu Walt Disney, film kartun, cerita tentang masyarakat Meksiko apa Spanyol ya. Mereka beragama Katolik, tapi mereka masih sembahyang leluhur, pakai persembahan makanan, lilin, ya, berdoanya cara Katolik. Tapi dia cerita tentang dunia setelah mati itu, mereka masih bisa menerima persembahan dari anak cucu yang hidup, yang sembahyangin gitu ya, di dunia sananya gitu. Jadi mirip tradisi dengan tradisi orang Tionghoa yang perayaan Cengbeng itu gitu loh. Tapi ini mereka dari itu bagus, dan ceritanya juga menyentuh humanis. Nah, jadi penghormatan kepada leluhur yang meninggal itu tetap penting, tetap perlu. Kenapa? Karena ini menyambung rasa untuk merawat etika, merawat etika, dan ini adalah fondasi kemanusiaan, dan tetap itu kita patut dan laksanakan gitu ya. Dan kalau saya anjurkan, bukan berarti makanan bekas sembahyang itu kalau habis sembahyang dibuang. Kalau kita mau makan, kita makan. Kalau kita nggak mau makan, kita boleh sumbangkan kepada fakir miskin. Saya sih kalau di rumah
selalu kita makan bersama dengan keluarga yang hadir gitu ya. Kita makan bersama, ya namanya makan berkah, cia peng an gitu ya, makan berkah. Dan setahun 3 kali kalau di rumah saya pasti sembahyang bersama tuh, karena altar engkong, emak, papa, mama saya ada di rumah saya karena saya anak tertua. Jadi adik-adik saya keponakan ada datang sembahyang. Ada yang bawa makanan capcay, puyongnai, sayur asem, semur jengkol, ada apa namanya tempe goreng ya. Jadi dimakan bersama setelah sembahyang. Demikian. Ya, jadi Pak Herman, jadi ada penjelasannya ya, kenapa kok rasanya berubah. Itu bukan karena disedot sari-sarinya oleh leluhur kita, tapi karena memang faktor dari ruangan, dari udara, dari dupa dan lilin yang ada di sekitar situ. Memang benar kok Romo, di tempat saya juga kalau habis peringatan kematian itu pasti rasanya berubah, dan mitos orang-orang di sana memang itu diserap katanya gitu. Namun saya masih mencoba berpikir positif ya, ini wajar karena kan ditaruh di piring dan tidak ditutupi, sehingga tanpa ada dupa, tanpa ada lilin pun dia akan kena udara di ruangan setempat gitu. Ya. Nah ini ada lagi masih ada beberapa pertanyaan ternyata Romo. Ini saya bacakan dulu dari Ko Wisnu ya. Romo mau tanya lagi, Tridharma itu masuknya ke agama Buddha atau agama Konghucu? Karena setahu saya Tridharma memuja Buddha dan Konghucu juga. Mohon penjelasannya Romo. Wah, Ko Wisnu, pertanyaannya apa namanya berat-berat ringan. Jadi gini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, agama Buddha mazhabnya cuma ada 2 besar, Theravada dan Mahayana. Gitu. Kalau ada Tantrayana, ya jadi 3 lah. Tapi Tantrayana kan bisa dikategorikan sebagai Mahayana. Ya. Jadi tidak ada tuh agama Buddha, sekte Tridharma, nggak ada. Ya. Bisa diomelin sama Bante. Tanya aja, Sangha di Indonesia maupun Sangha Konsil di dunia, World Sangha Konsil, ada nggak agama Buddha sekte Tridharma? Raono. Ya, nggak ada. Tidak ada agama Buddha sekte Tridharma. Tidak ada agama Konghucu sekte Tridharma, juga nggak ada. Tidak ada agama Tao sekte Tridharma, juga tidak ada. Jadi Tridharma itu apa? Tridharma itu, ya kalau mau jujur dikatakan ya agama itu sendiri. Kok bisa 3 jadi 1? Ini terjadi secara alamiah, secara natural. Agama Buddha datang dari India masuk ke Tiongkok. Di Tiongkok orang Tionghoa sudah beragama Buddha, agama Tao dan agama Konghucu. Akhirnya agama Buddha juga diterima. Kenapa? Karena merasa agama Buddha juga tidak bertentangan. Sehingga orang Tionghoa ini dia percaya Buddha juga, dalam hal ini Mahayana, percaya Konghucu juga, percaya Tao juga. Jadi akhirnya 3-tiganya dipraktekkan. Kemudian orang Tionghoa mengembara kemana-mana, ya membawa kepercayaannya ini. Simbolnya ada di mana? Simbolnya ada di kelenteng. Kalau gitu agama Tridharma, kalau agama sendiri bisa jadi agama sendiri, diajukan dong ntar di KTP. Nggak perlu juga. Nggak perlu juga, kenapa? Seseorang beragama itu kan sesungguhnya bukan di KTP ya. Seseorang itu beragama itu sesungguhnya di dalam praktek. Kalau KTP itu cuma simbol aja secara catatan sipil KTP. Apakah kalau KTP kita ini agamanya Buddha lalu kita jadi Buddhis yang baik? Belum tentu juga. Kalau KTP-nya beragama A lalu dia jadi umat A yang baik, kan belum tentu juga. Jadi Tridharma itu saya lebih cenderung adalah the way of thinking, the way of life. Jadi sebagai the way of thinking, sebagai the way of life, Tridharma dipraktekkan. Itu yang penting. Satu, nggak perlu Tridharma jadi agama KTP, juga nggak perlu. Nah, kemudian kalau umat Tridharma, dia bilang saya percaya Buddha, tapi juga percaya Konghucu, percaya Tao, itu juga nggak bisa dilarang, nggak bisa nggak boleh dong pilih salah satu. Ya kalau percaya 3-tiganya gimana? Satu. Kemudian Tridharma ini di Indonesia kan
mau sih memilih KTP-nya apa di apa agamanya. Ada umat Tridharma yang memilih KTP-nya beragama Konghucu. Ada juga yang memilih KTP-nya beragama Buddha. Ini paling banyak nih. Kenapa? Karena setelah zaman Orde Baru, rezim Soeharto dipaksa semuanya dari Konghucu pindah ke Buddha. Nah, sampai sekarang akhirnya banyak yang beragama Buddha. Yang nggak apa-apa juga. Nah, terus kemudian sekarang Konghucu sejak zaman Gus Dur KTP-nya dibolehin lagi. Nah, ada lagi sekarang banyak lagi yang beragama Konghucu. Tapi pada prinsipnya umat Tridharma boleh beragama Buddha, boleh beragama Konghucu. Walaupun sekarang kenyataannya banyak kan yang beragama Buddha. Kemudian beragama Tao boleh nggak? Boleh, tapi belum ada. Undang-undang kependudukan agama Tao belum ada. Di undang-undang kependudukan sekarang malah bolehnya apa? Aliran kepercayaan. Oh. Aliran kepercayaan itu agama Kaharingan, di Dayak ya sana ya. Sunda Wiwitan, Kejawen, lalu di Toraja. Wah, tadi saya tadi terima daftar dari Pak Jo itu, Pak Jo Priyastana ya. Itu agama-agama apa namanya? Lokal Indonesia. Itu lebih dari 100 loh. Di setiap daerah berbeda-beda loh. Jadi banyak macamnya. Di Danau Toba juga di Samosir sana ada agama lokal di sana ya. Nah, jadi undang-undang kependudukan boleh tidak tulis agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak boleh, tidak tulis itu nggak apa-apa. Tulis aliran kepercayaan boleh. Sekarang undang-undangnya sudah memungkinkan. Umat Tridharma jadi secara organisasi memang berada di bawah Dirjen Buddha. Secara organisasi ya. Jadi secara organisasi. Tapi bukannya berarti Tridharma itu adalah sekte agama Buddha. Saya berani mengatakan itu karena saya ya pelaku dan aktivis Tridharma. Jadi secara organisasi memang berada di bawah Dirjen Buddha. Karena negara punya kewajiban nih mengatur supaya tertib gitu. Tapi secara keimanan, kalau umat Tridharma nggak boleh. Harus Buddha saja, yang duanya dipinggirin gitu ya. Itu namanya bukan Tridharma, Eka Dharma. Yang namanya Tridharma ya mesti yakin tiga-tiganya. Bahkan bukan tiga-tiganya juga, folk religion, agama rakyat itu juga kayak tadi. Umat Tridharma selain memuja tiga, juga dewa-dewi apa juga dipuja ya, mbah-mbah apa juga dipuja juga. Di dekat Jawa Tengah, itu di kota Weleri, sebelum masuk kota Semarang, di kota Weleri, itu ada kelenteng Hian Tian Siang Te. Mungkin Pak Wisnu pernah dengar, kelenteng Hian Tian Siang Te itu Dewi Laut ya. Itu di situ ada satu altar, altarnya namanya Kongco Baron Skeber. Orang Belanda. Jadi Kongco. Namanya Kongco Baron Skeber. Itu menarik tuh. Menarik. Yeah. Terus kemudian di Bali ada Kongco Inengah Ratu Subandar. Di Bali ada Kongco orang Bali. Jadi ibaratnya agak kepercayaan lokal, kearifan lokal gitu ya. Kira-kira gitu sementara. Ini kalau dipanjangin jadi panjang Pak Wisnu. Bisa satu sesi lagi ya Romo. Nah ini saya mohon Romo menjawab satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari Kofian Kumara. Ini kayaknya pertanyaan udah beliau siapkan dari lama karena beliau baru masuk udah langsung nanya. Kalau sembahyang cengbeng itu apakah leluhur kita datang? Oke. Kan kita sudah banyak dengar ceramah tentang gini. Kehidupan kita manusia ini bukan yang pertama. Kita lahir jadi manusia ini bukan yang pertama. Dan juga bukan yang terakhir. Ada lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Itu yang kita sebut tumimba lahir atau punarbawa. Kita lahir di mana tergantung karma kita, perbuatan kita. Kita datang dari mana juga dulunya tergantung karma kita, perbuatan kita. Gitu kan? Nah, leluhur kita yang meninggal, kita nggak tahu dia lahir di mana. Bisa lahir jadi kodok. Kalau karma jahatnya sedikit, lahir jadi cu. Tahu cu? Yang hidup di selokan. Jentik nyamuk. Cu. Itu berarti karma buruknya dikit itu. Habis selesai jadi cu, jadi nyamuk, 2 hari mati lagi. Ya kan? Berarti karma buruknya dikit. Yang kalau karma buruknya jahat itu jadi anjing pasar. Udah jorok, sakit, nggak mati-mati lagi. Karma buruknya banyak lagi jadi badak di ujung kulon. Kapan matinya gitu kan. Jadi kita nggak tahu leluhur kita itu terlahir di mana.
Bisa jadi terlahir jadi orang Jepang, bisa jadi terlahir jadi orang Afghanistan, bisa jadi terlahir jadi orang Hong Kong atau orang Amerika. Jadi kalau dia lahir jadi orang Amerika, orang Jepang, orang Hong Kong, orang Afghanistan, kita sembayangin bagaimana mungkin datang? Nggak mungkin datang kan? Betul. Kalau dia jadi badak di ujung kolon, nggak mungkin datang kan? Atau dia jadi ikan warna-warna ada di tetangga sebelah juga nggak mungkin datang kan? Kalau dia jadi binatang atau jadi orang lagi di tempat lain nggak mungkin datang. Kalau dia jadi di alam neraka, alam niraya yang menjalani siksaan juga nggak mungkin datang. Yang kalau bisa datang itu kalau leluhur kita terlahir jadi dewa, jadi dewi, jadi makhluk halus yang tinggi levelnya, dia bisa datang. Ngelihat kita, nengok kita. Kalau dia lahir jadi alam halus yang rendah, setan, asura, preta, bisa datang. Kok tahu? Ya baca buku, baca kitab. Saya juga nggak ngalamin baca kitab. Emang begitu ceritanya. Kalau belum dibuktikan, nggak percaya dong Ehipasiko. Ya kalau saya belum Ehipasiko belum percaya. Ya udah kalau nggak percaya ya berhenti jadi agama Buddha. Emang ceritanya begitu gitu ya. Jadi tidak semua apa yang ada di kitab itu kita bisa buktikan Ehipasiko datang lihat dan percaya. Nggak semua mesti begitu. Tapi saya percaya. Kenapa? Yang cerita kan Bante, suhu. Kan jadi percaya. Dan saya baca juga ceritanya begitu. Nah, kalau dia lahir dari alam halus yang tinggi bisa datang, alam halus yang rendah masih bisa datang. Jadi makhluk preta, asura, dia bisa datang, nengokin keluarganya. Nah, tapi begitu dia datang pun kalau kita kasih persembahan tersebut bukan persembahan setan makannya itu, dewa makannya itu, enggak. Itu tetap makanan manusia. Yang mereka terima itu adalah pelimpahan jasanya. Pelimpahan jasanya. Jadi kalau mereka makhluk kayak cengbeng, bukan cengbeng aja, sembayang cengbeng. Nih besok nih sembayang cioko ya, cit gue ya, bulan 7 ya. Sembayang bulan 7. Nah, kita limpahkan jasanya kepada mereka. Kalau mereka terlahir di alam rendah, kita pelimpahan jasa, ya alhamdulillah, Omi Tohut. Dia bisa terima gitu ya. Semoga. Tapi kalau dia terlahir di alam dewa, dia terima nggak? Terima juga. Oke, dia juga berbahagia. Yang diterima jasanya, pelimpahan jasanya gitu ya. Bukannya kita sembayangin makanan lalu dia datang disedot gitu ya. Atau makanannya datang ke alam dewa, tring jadi makanan. Nggak juga. Emangnya Doraemon. Kira-kira gitu. Ya. Jadi cengbeng, sembayang cengbeng atau sembayang cit gue besok, cioko, dia bisa terima, pasti terima. Makanya kita ada persembahan-persembahan itu. Tapi yang diterima adalah pelimpahan jasanya, berkahnya, hormatnya, tulusnya, baktinya, sujudnya. Makanya kita sampaikan kepada siapa namanya kita sebut. Jadi jangan kayak di cioko, sembahyang cioko di wihara, di kelenteng, kita kan diminta nama almarhumnya siapa gitu, supaya ada pelimpahan jasanya. Supaya nyampe gitu. Kira-kira gitu. Thank you. Ya, demikian Kofian ya. Jadi kalau misalnya ditanya datang atau enggak, belum tentu. Mungkin semoga aja sih leluhur kita ketika meninggal langsung bisa berkemimbal lahir di alam yang baik gitu. Tapi kalau menerima, itu sudah pasti. Karena jasa kebajikan kita kan akan meluap seperti air gitu, sehingga bisa diterima oleh banyak makhluk. Dan di sini saya juga umumkan kepada teman-teman semuanya, bahwa Romo Margasingga juga merupakan seorang pengurus di Yayasan Sutra Bhakti, di mana yayasan ini bergerak untuk membantu umat Buddha khususnya yang mengalami kesulitan seperti bedah rumah ya Romo, untuk membantu pendidikan juga jika ada yang sakit atau membutuhkan sembako, Yayasan Sutra Bhakti ini membantu untuk meringankan beban mereka. Jadi untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma, jika ada rezeki lebih, ayo kita bantu kegiatan dari Yayasan Sutra Bhakti ini. Nanti bagaimana cara bantunya bisa langsung menghubungi Romo Margasinggi atau bisa lihat di FB beliau, nama FB-nya Margasinggi begitu. Nanti atau bisa langsung ke WA Romo ya. Kalau misalnya teman-teman belum ada WA Romo Marga, bisa hubungin saya, nanti saya bagi. Ya, dan saya umumkan kembali untuk jadwal besok, kita masih ada kegiatan sharing Dharma online.
Pembicaranya adalah seorang biku, namanya Bante Badrastrada. Beliau akan menyampaikan mengenai nilai-nilai penting Hari Asada gitu ya. Jadi nanti infonya akan saya bagikan kembali dan semoga teman-teman bisa hadir. Maaf ini siapa ya? Mohon di mute. Saya bingung harus cari. Oke, maaf. Oke, dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita dan kita melakukan aspirasi kebajikan tentang kebajikan yang telah kita lakukan. Semoga dengan kebajikan yang telah kita perbuatan malam hari ini melimpah kepada leluhur kita, kepada sanak saudara kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada kerabat-kerabat kita, serta kepada semua makhluk. Semoga para dewa turut berbahagia atas kebajikan ini dan turut serta memberitakannya kepada semua makhluk. Sampai sata bawantu sikitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya anumodana kepada Romo Marga atas sharingnya malam hari ini, dan juga kepada teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sharing Dharma online ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan sharing Dharma online berikutnya, dan kami tunggu kehadirannya besok malam. Selamat malam, Namo Amitofo, Namo Buddhaya.